Rekan Rau, simak terus diskusi publik Forum Komunikasi Pemuda Tabaksel bersama Asli Halak Sidimpuan. Inspirational Talk. Sidimpuan, Salumban Saindege. Bersinar. Aduh. Pulang-pulang, oh udah buat. Harusnya pulang-pulang ibu saya baru senangnya bukan malam. Ini langkah nanti orang tua tuh paling senang tuh. Udah bawa kuah-kuah, udah bawa kelapa, bawa ikan lagi, bawa lagi kemudian pahu, pagi. Yang terhormat Bapak Baharu, yang mana yang ingin saya tanyakan pada zaman sekarang kita lihat bahwa kecanggihan teknologi semakin meningkat. Salah satunya yaitu 4.0 atau bagaimana pengaruh teknologi terhadap lingkungan kita pada zaman sekarang. Karena Bapak juga tadi membahas tentang Podana 5, yaitu salah satunya tentang lingkungan. Bagaimana peran teknologi tersebut. Dan salah satunya satu lagi yaitu mengenai sampah di Kota Padang Sidimpuan. Kita lihat pada zaman sekarang sampah di Kota Padang Sidimpuan, contohnya depan Roy FM saja banyak sampah. Jadi bagaimana menurut Bapak jika itu dibuat sampah itu dikelola sedemikian rupa supaya meningkatkan ekonomi dan perekonomian Kota Padang Sidimpuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Rau dan Arjiro FM, sekarang Nilma dan Arjimeta sedang berada di Lovo Mandeling Kopi Padang Sidimpuan dalam acara Inspiration Talk with Bapak Baharudin Aritonang yang asli Halak Padang Sidimpuan dengan tema Podana 5. Kita sapa dulu Bapak Baharudin Aritonangnya. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Gimana nih Pak kabarnya pada hari ini walaupun cuacanya mendung-mendung gimana gitu Pak? Sebenarnya bagus-bagus saja. Memang Sidimpuan yang gitu kan mendung-mendung panas, ya kan? Bagaimana orangnya juga yang mendung-mendung panas. Iya, orangnya juga mendung-mendung panas siapa ya? Iya, kenapa Bapak memilih Kota Padang Sidimpuan sebagai tempat untuk Inspiration Talk? Apakah karena Bapak asli warga Padang Sidimpuan atau bagaimana Pak? Oh, saya asli orang Sidimpuan, malah rumah saya hanya sekitar 100 meter dari sini. Jadi saya senang diundang, tapi terus terang aja sejak puluhan tahun yang lalu baru ini saya mengikuti acara seperti ini. Saya senang banget dan apa yang mereka harapkan mudah-mudahan bisa saya penuhi, terutama mengembangkan kewirausahaan yang selama ini memang belum tergali, yang membuka peluang nanti lapangan kerja untuk anak-anak muda. Mau tidak mau itu pilihannya, tidak ada pilihan lain. Karena kalau mau jadi pegawai negeri, mau jadi apapun itu tidak akan terpenuhi. Maka itu mereka buka menjadi wira swasta, wirausaha, baik di bidang bisnis, perdagangan, pertanian, perikanan, bahkan dari seperti yang sebenarnya saya sudah uraikan secara lengkap di buku saya Orang Batak Berpuasa. Cuma kan selama ini tidak disosialisasikan. Nah, momentum seperti ini saya ulang lagi tentang perikanan, pertanian, kemudian bisnis, kemudian dengan cara Islami tentu, yang berdagang tidak mendulpak, yang tidak menipu, yang salah manis ya manis, yang asam ya asam gitu. Jadi ya momentum ini bagi saya bersyukur saya bisa mengeluarkan banyak hal-hal yang selama ini saya simpan. Saya tulis tapi barangkali tidak dibaca, sekarang saya ingatkan kembali. Insya Allah kalau mereka mendapat intisari pembicaraan itu, maka tantangan tentang lapangan kerja, tentang masa depan, insya Allah akan bisa terselesaikan. Bonus demografi yang dijelaskan tadi akan bisa dimanfaatkan secara optimal. Karena memang seperti yang saya katakan, sebenarnya banyak sekali peluang-peluang dalam bidang apapun di Sumatera Utara, di Tapanuli bagian selatan ini, baik dari semua aspek kehidupan, pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu, kemudian bisnis, kemudian sektor-sektor yang lain, pertanian, perikanan, dan segala macam hal yang bisa mereka buka peluang. Tapi memang punya syarat, ya harus syaratnya, prinsip dasarnya ya jujur, kerja keras, disiplin, kemudian apalagi konsisten, taat ajas, jangan hangat-hangat tai ayam.
bertemu anak muda, KMPI, HMI, kemudian AMPI, kemudian HIPMI, kemudian bahkan di buku saya Orang Batak Berpuasa saya uraikan satu-satu. Payes badanmu, payes parabitonmu, payes bagasmu, payes pekaranganmu, payes rohamu. Tapi kok ia nggak maju-maju, bahkan setback ke belakang. Cobalah lihat itu kebersihan itu. Bahkan itu sebenarnya tema dunia, terutama sampah plastik. Tapi kenapa jadi di sini? Padahal katanya think globally, act locally. Jadi itu persoalan yang sebenarnya mau tidak mau harus generasi muda ini turun juga. Itu bagian daripada kehidupan aja, di samping mereka meningkatkan wiraswastaan tadi. Jadi mulailah bersih diri, membersihkan rumah, membersihkan pekarangan, lingkungan, pasar, kemudian kantor-kantor, kemudian anggur pun ini dan yang kelai sudah nggak ada sampah, padahal masih banyak kecil-kecil gitu loh. Jadi itu pencerminan kita malu sebenarnya, sudah makin terdidik makin maju, tapi kita tetap kotor, kita tetap becek di pasar, kita kemudian pokoknya sepertinya tidak ada kemajuan gitulah. Makanya memang harus kita upayakan, galakkan lagi. Dan saya pesankan kepada anak-anak muda, mereka mensponsori. Kalau perlu per kelompok-kelompok, daerah mana, daerah mana. Kalau juga tidak ada manfaatnya, saya sedih nanti kalau nggak ada manfaatnya kehadiran saya di sini. Udah 2 tahun tidak ada juga tindakan nyata seperti itu. Barangkali itu. Iya Pak, dan pertanyaan terakhir nih Pak, apa pesan Bapak kepada warga Kota Padang Sidimpuan khususnya? Pesannya ya, apa yang saya katakan tadi itu sebenarnya sekaligus pesan dan kesan sebenarnya. Pesannya itulah berbuatlah, berkaryalah, majulah, belajarlah, kemudian membacalah lebih banyak, kemudian melihatlah kemajuan. Jangan kita bermain Facebook, bermain media sosial, padahal kemajuan di seantero dunia sudah begitu dahsyat. Kita masih begitu aja yang menggunakan alat-alat orang aja. Tidak ada perubahan dalam sikap dan perilaku hidup. Harus berubah untuk meningkatkan, semakin meningkat kualitasnya. Kalau dulu barangkali hanya sebatas katakanlah misalnya kualitas hidup ya, seperti tadi kesehatan, olahraga, kemudian kerja keras harus meningkat. Jadi itu pesan saya untuk warga Padang Sidimpuan. Insya Allah kalau saya datang lagi, jangan lagi seperti pesannya si bulus-bulus lumbuk-lumbuk, black mauto. Jadi ya makin pintar lah, kehidupan itu makin cerdas, makin pintar. Itulah pesan saya.